Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban final saya dari mata kuliah Matematika Diskrit. Nama saya Niputu Dewi Trisnawati, STAMUK 182311, kelas H Teknik Informatika. Kita langsung saja pada soal nomor 1. Di sini saya disuruh atau diminta untuk membuat suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut. Jadi di sini sudah tersedia matriks ketetanggaan, yaitu matriks 5x5 yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Berikut adalah jawaban saya. Baik, ini adalah jawaban nomor 1 saya. Jadi yang pertama saya lakukan yaitu membuat graf. Terlebih dahulu saya mengetahui atau membaca graf atau matriks 5x5 ini. Jadi kita dapat membacanya dari nilainya. Jika nilainya 0 berarti itu tidak berhubungan, sedangkan jika nilainya 1 berarti itu menyatakan suatu titik tersebut berhubungan. Kita bisa lihat di sini titik A dia berhubungan dengan titik D dan titik E. Maka saya dapat membuat graf di mana titik A di sini berhubungan dengan titik D dan titik E. Selanjutnya saya lihat lagi di titik B. Titik B berhubungan dengan titik C, D, dan E. Jadi saya bentuk lagi untuk titik B berhubungan dengan titik C, titik D, dan titik E. Selanjutnya untuk titik C berhubungan dengan B dan D. Jadi titik C berhubungan dengan B dan titik D. Selanjutnya untuk D itu berhubungan dengan A, B, C. Sudah benar di sini, sudah terbentuk, yaitu berhubungan dengan A, B, dan C. Selanjutnya untuk E itu berhubungan dengan A dan B. Jadi E itu berhubungan dengan A dan titik B. Selanjutnya kita akan menentukan sirkuit Euler dan sirkuit Hamiltonnya. Jadi sirkuit Euler adalah sirkuit lintasan tertutup yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Namun pada graf yang terbentuk ini saya tidak menemukan adanya sirkuit Euler karena di dalam graf ini sisinya tidak melintasi tepat satu kali, atau bisa dikatakan sisinya melintasi lebih dari satu kali. Jadi saya tidak menemukan adanya sirkuit Euler. Kemudian untuk sirkuit Hamilton di sini saya beberapa menuliskannya. Jadi sirkuit Hamilton itu sendiri adalah lintasan tertutup yang melalui masing-masing titik atau simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi di sini titiknya dilewatin tepat satu kali, walaupun sisinya tidak dilewatin semuanya. Jadi misalkan di sini kita coba yang A, E, B, C, D, kemudian A. Jadi yang pertama yaitu ke A, terus ke E, kemudian kita ke B, C, D, dan A. Begitu juga pada sirkuit Hamilton lainnya yang saya dapatkan. Selanjutnya nomor 2. Di sini bagian A adalah apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Kemudian yang B-nya, buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi graf planar adalah graf yang digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Dapat dilihat dari graf 1 yang terbentuk, graf ini tidak bersilangan atau tidak memotong. Maka saya dapat menyimpulkan bahwa graf yang saya bentuk pada nomor 1 juga merupakan graf planar. Kemudian B yaitu membentuk graf yang isomorfik dengan graf pada nomor 1.
Graf isomorfik adalah dua buah graf yang sama tetapi secara geometris berbeda. Maksudnya di sini adalah titik-titik yang ada pada graf ini sama berhubungan dengan titik lainnya yang terdapat di matriks, namun bentuknya saja yang berbeda. Saya contohkan untuk yang E. Di sini E berhubungan dengan A dan B. Dan di graf isomorfiknya juga E berhubungan dengan A dan B. Selanjutnya contoh kedua, saya coba yang D. D berhubungan dengan A, B, dan C. Di sini juga D berhubungan dengan A, B, dan C. Maka graf isomorfik yang saya dapatkan adalah graf ini. Kemudian nomor 3, gunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi, langkah pertama algoritma Wells-Powell yaitu mengurutkan semua simpul berdasarkan derajat, dari derajat besar ke derajat kecil. Bisa kita lihat dari graf, simpul yang memiliki derajat terbesar adalah B dan D, yaitu derajat 3. Jadi pada tabel ini saya dapat menuliskan awalan yaitu B dan D, kemudian disusul dengan A, C, E yang memiliki derajat 2. Langkah kedua yaitu gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama lain yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang terurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama ini. Jadi di sini simpul pertama ya yang tertinggi yaitu B. Di sini B saya akan memberinya warna dengan warna merah. Selanjutnya kita mencari titik yang tidak berhubungan dengan B yaitu titik A. Maka saya memberi warna merah juga kepada simpul A. Selanjutnya adalah titik D. Di sini saya memberinya warna biru. Kemudian kita mencarinya juga simpul yang tidak berhubungan dengan D yaitu simpul E. Maka di sini saya juga memberinya warna biru. Kemudian tersisa untuk C. Di sini saya memberinya warna hijau. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga yaitu mulai lagi dengan simpul derajat tertinggi. Berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan warna yang kedua. Yang keempat, ulangi penggunaan warna sampai semua simpul telah diwarnai. Baik semua simpul di sini sudah diwarnai, sehingga untuk bilangan kromatiknya saya mendapatkan itu 3 sesuai dengan jumlah warna yang kita dapatkan yaitu 3, ada merah, biru, dan hijau. Selanjutnya kita ke nomor 4. Baik, ini nomor 4 soalnya gunakan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon perentang minimum dari graf berbobot seperti berikut ini. Jadi, yang pertama yang kita kerja yaitu algoritma Prim. Jadi, algoritma Prim adalah algoritma yang mempunyai bobot minimum namun terhubung dengan pohon merentang minimum yang telah terbentuk. Jadi di sini awalnya kita mencari sisi yang umum yaitu A dan B. Kemudian kita mencari sisi lainnya yang berhubungan dengan sisi yang telah terbentuk sebelumnya, namun memiliki nilai yang minimum. Di sini yang terhubung dengan titik A dan titik B adalah titik E, titik F, titik C. Kemudian
kita bisa melihat di antara ketiga titik ini yang memiliki bobot yang minimum adalah A ke E, yaitu 1. Jadi di sini saya menggambar yang selanjutnya, yaitu dari sisi A ke sisi E. Selanjutnya B ke C yaitu 2, kemudian C dan D yaitu 1. Jadi algoritma prim ini harus selalu berhubungan dengan garis atau sisi yang telah terbentuk sebelumnya. Selanjutnya yaitu D ke H yaitu 1, kemudian GH yaitu 2, kemudian EF yaitu 2, kemudian EI yaitu 2, selanjutnya ada AM yaitu 2, kemudian DP yaitu 2 juga, kemudian MN yaitu 2. Jadi harus diingat, algoritma prim itu algoritma yang saling terhubung. Untuk membuat lintasan baru atau sisi yang baru itu harus terhubung dengan sisi sebelumnya dan memiliki bobot yang minimum. Selanjutnya yaitu N dan O yaitu 2, L dan P yaitu 2, kemudian I dan J yaitu 3, kemudian KL itu 3, kemudian selanjutnya kita menentukan bobot pohon merentang minimum dengan cara mengambil setiap bobot yang ada pada graf ini. Di sini kita mengambil yaitu ada 1, 2, 2 dan seterusnya, sehingga bobot yang terbentuk adalah 28 dengan 15 sisi atau garis yang terbentuk dari algoritma prim itu sendiri. Selanjutnya untuk yang kruskal. Perbedaan antara kruskal dan prim yaitu di prim kita harus membuat garis atau lintasan baru atau sisi yang baru yang terhubung dengan sisi sebelumnya dan mempunyai bobot yang minimum. Di algoritma kruskal yaitu kita tidak harus menghubungkan lintasan dengan lintasan yang sebelumnya. Kita bisa saja tidak menghubungkannya, namun tetap pada bobot yang minimum. Jadi caranya yang kruskal yaitu dengan cara kita membentuk tabel, di mana tabel ini sudah terurut antara dari bobot yang terendah ke bobot yang tertinggi, yaitu bobot 1, 2, 3, dan 4 yang paling tertinggi sesuai dengan soal. Jadi di sini saya awalnya mengambil dari garis A dan ke B yaitu 1, dan selanjutnya garis A dan E yaitu 1 juga, kemudian CD. Bisa dilihat di sini garis atau sisi yang telah terhubung sebelumnya itu tidak berhubungan dengan sisi yang baru kita bentuk selanjutnya. Itu menunjukkan ini adalah algoritma kruskal. Jadi perlu diingat kalau algoritma kruskal itu kita tidak harus menghubungkan sisi yang kita bentuk dengan sisi yang sebelumnya, namun tetap pada bobot yang minimum. Selanjutnya saya mengambil D dan H yaitu 1, kemudian BC yaitu 2, EF yaitu 2, GH yaitu 1. Selanjutnya EI yaitu 2, MN
Mn yang ini yaitu 2. Selanjutnya NO yaitu 2 juga. Kemudian LP yaitu 2. Kemudian AM yaitu 2. Selanjutnya yaitu DP yaitu 2. Kemudian LK kita masuk ke derajat ketiga yaitu 3. Selanjutnya IJ 3 juga. Kemudian untuk MP2 ditolak, FG 3 ditolak, FJ ditolak, FB ditolak, CG ditolak, HL ditolak. Di sini ditolak karena jika kita menggambar titik-titik atau sisi ini, maka akan kembali lagi ke graf yang ada pada soal. Jadi itu bukan pohon perentang dari algoritma Kruskal dan Prim. Jadi kita tidak perlu menggambarnya. Selanjutnya, bobot pohon perentang minimum itu yang minimum Kruskal itu sama dengan bobot perentang minimum dari Prim, yaitu kita lihat dari bobot-bobot yang telah terbentuk di gambar terakhir ini, dan nilainya atau hasil akhirnya itu harus sama dengan algoritma Prim, yaitu 28. Baik, sekian penjelasan jawaban final matematika diskrit saya. Terima kasih.